Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pada sore hari ini, di bulan puasa ya, kita akan membahas sedikit nih mengenai uh, yang berhubungan dengan puasa. Karena lagi bulan puasa kan, jadi kita berbicara mengenai beberapa yang nyambung dengan puasa lah ya. Gimana nih puasanya, pada lancar atau ada yang sebagian puasa ada yang nggak puasa kali ya. Oke, nah kenapa ini materi walaupun uh, tentang puasa, tapi cocok juga untuk didengerin sama yang tidak berpuasa ya, karena sebetulnya puasa itu adalah hal yang baik gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian tahu, yang namanya di bulan puasa itu sakit mah hilang, bener nggak? Nah, rata-rata orang yang sakit mah itu yang biasanya bolak-balik ke dokter gitu ya. Nah, ternyata pasien-pasien saya yang sakit mah juga di bulan puasa itu pada sembuh pada sembuh sakit mahnya gitu. Kok bisa ya? Nah, ini kita bahas ya. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi sebetulnya puasa itu sangat baik sih untuk kesehatan. Tuh. Terus kemudian topik yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah apa tadi judulnya? Sehat pokoknya bugar di bulan puasa ini, sama pas lagi lebaran nanti tampil menarik ya, glowing saat lebaran gitu. Siapa sih yang nggak mau pas hari raya terus ketemu banyak orang, udah gitu nanti kelihatan ih kok berubah ya, kok beda ya, kok makin, kalau yang perempuan kok makin cantik ya, kalau yang laki-laki kok makin kece ya, ternyata mukanya menjadi lebih bersinar gitu ya. Oke, itu kita buka tips-tipsnya ya, gimana bisa terjadi itu ya. Kita kejar selama 1 bulan ke depan. Oke, saya langsung aja ke materinya ya. Coba diundang dulu yang teman-teman yang lain bisa masuk karena masih baru 86 orang nih. Layar saya udah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Udah ya, oke. Nah, bugar selama sudah. puasa, tampil menarik saat lebaran. Siapa yang nggak mau ya, semua juga mau ya. Nah, dengan Anda langsing aja, tambah langsing aja langsung berubah, lebih awet muda, bener nggak? Gitu. Apalagi kalau bisa makin glowing ya. Dan ngomong-ngomong ini bukan cuma buat perempuan aja loh ya, tapi buat laki-laki juga. Nanti kita ada ada perawatan kulit juga sedikit, kita singgung-singgung ke sana, karena kulit juga bukan hanya milik perempuan, laki-laki juga punya kulit gitu ya. Dan pengen cakep juga kan, itu bapak-bapak ya, pengen awet muda juga kan. Nah, oke. Jadi kalau kita tahu puasa adalah praktek menahan diri dari makanan dan minuman selama periode tertentu gitu. Umumnya dilakukan sebagai bentuk ibadah ya, nggak cuma umat muslim aja, sebetulnya berbagai agama di dunia juga ada yang mengaplikasikan puasa. Ini ngomong-ngomong saya di sini berisik sekali ya. Iya, Dok, noise-nya ada. Ada noise. Oh iya ya. Ada noise Ada di belakang. noise-nya ya. Oh iya nih. Nanti sebentar. Kalau udah dekat, saya minta mereka lebih silent bentar ya. Oke. Nah, jadi ini ada jurnal-jurnal yang sebetulnya bisa dicari juga, karena di sini mungkin ada juga ya yang praktisi kesehatan, mungkin ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada apoteker ya. Ini ada jurnal-jurnal yang sebetulnya bisa dibaca nih, gitu, tentang efek dari puasa Ramadan terhadap tekanan darah gitu ya. Bahkan ini jurnalnya itu berupa meta analisis nih. Ini bisa dibaca dari jurnalnya, bukan jurnal ece-ece nih, jurnal American Heart Association. Jadi para dokter jantung ya, untuk kesehatan jantung. Kemudian ada lagi American Journal untuk Clinical Nutrition gitu. Jadi dicocokin antara puasa Ramadan dengan penyakit-penyakit kronis gitu. Ya. Nah, itu seperti apa itu ada tuh, kita bisa baca ya. Kemudian efek dari puasa Ramadan kepada kesehatan mental dan produksi hormon gitu di laki-laki. Gitu. Itu juga ada. Ini ternyata banyak tuh. Nah, kesimpulannya berdasarkan jurnal American Heart Association mengemukakan nih fakta bahwa puasa selama Ramadan itu bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, dan kadar lemak tubuh darah. Makanya penyakit-penyakit itu di bulan Ramadan itu pada hilang. Ya, itu bagus banget ya. Jadi
puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ya. Tapi kalau kita tahu, pernah dengar mengenai istilah intermittent fasting, ya. Nah, dengan fasting atau puasa Ramadan itu adalah hal yang berbeda. Itu tidak sama, ya. Nah, kalau intermittent fasting itu apa? Pola diet ya yang melibatkan pembatasan waktu makan. Jadi contohnya ada yang membatasi misalnya makannya dia 8 sampai 10 jam. Kemudian dia berpuasa 14 sampai 16 jam berikutnya. Tapi beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu kan begitu bangun pagi, kemudian sahur. Nah, udah sahur nggak makan. Udah gitu nanti pas lagi buka baru makan ya. Terus jam makannya tuh pendek, tapi dia lebih lebih separuh hari gitu. Jadinya lebih bukannya 8 jam makan terus sisanya nggak makan sama sekali gitu ya, seperti intermittent fasting, tetapi lebih seimbang. Makanya sebetulnya fasting Ramadan ini lebih baik daripada intermittent fasting gitu ya. Nah, ini saya menyinggung sedikit mengenai intermittent fasting. Nah, kalau misalnya ada banyak yang waktu kita kemarin punya program Fat to Fit ya. Ini mungkin di sini ada yang baru datang kan. Jadi ada bukan cuma yang udah lama banyak mendengarkan talk show kita ya. Nah, kita itu punya talk show seminggu sekali ya. Terus kemudian kita kemarin tuh punya program namanya Fat to Fit. Jadi program untuk menurunkan berat badan dari yang berat badan yang obesitas atau berat badan berlebih menuju berat badan normal ya. Nah, banyak diet-diet yang udah kita bahas, jenis-jenis diet seperti apa gitu ya. Nah, ini kita ini sedikit ya, ulang sedikit. Nah, kalau intermittent fasting itu seperti apa? Jadi intermittent fasting itu juga sebetulnya mereka punya berbagai jadwal. Tapi ini saya nggak sarankan ya, sebetulnya karena apa nanti kita bahas intermittent fasting juga menurut jurnal juga belum ada studi yang memang bilang bahwa intermittent fasting adalah cara terbaik untuk diet, itu enggak gitu. Karena sebetulnya paling baik adalah diet gizi seimbang gitu ya. Nah, intermittent fasting itu ada yang jadwalnya seperti ini. Jadi dia pertama bangun sampai jam 12 siang, dia nggak makan apa-apa. Itu cuma minum air aja banyak dan atau minuman-minuman seperti teh atau kopi yang tidak mengandung kalori. Itu sampai jam 12 siang. Terus kemudian jam 12 siang itu baru makan makanan yang pertama gitu. Ya. Baru first meal-nya. Kemudian second meal-nya jam 4 sore, third meal-nya jam 8 malam gitu. Terus kemudian dari jam 8 malam sampai tidur itu fasting lagi gitu. Nah, jadi seperti ini berarti kan orang ini makan antara jam 12 sampai jam 8, berarti 8 jam makan gitu ya. Nah, sisanya berarti 16 jam dia puasa gitu. Nah, nanti kita lihat nih apa keuntungannya, apa kekurangannya. Jadi saya nggak bilang bahwa ini jelek, ini bagus, tapi kita lihat keuntungan kekurangannya, terus kita cocokin sama diri kita itu cocok atau tidak gitu ya. Nah, kalau saya tetap menyarankan untuk memakai yang balance diet, jadinya diet dengan gizi seimbang. Nah, kemudian ada juga nih tipe intermittent fasting yang dia alternate day. Jadi artinya hari ini fasting, besoknya enggak, besoknya fasting, besoknya enggak gitu. Ini sebenarnya agak mengacaukan ya ritme sirkadian karena sirkadian kita. Jadi kita tuh punya alarm tubuh ya. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin bisa menyadari kalau kita nggak pakai jam tangan pun gitu. Pagi-pagi tahu ya kira-kira jam segitu kok harus bangun sih gitu. Misalnya jam 5, jam 4 kok harus bangun gitu. Tanpa alarm juga bangun kan kalau udah biasa bangun jam segitu. Terus kemudian tahu nih jam lapornya tuh jam berapa aja. Karena itu udah secara biologis kita itu memang diatur circadian time oleh matahari. Jadi begitu matahari ada itu tubuh kita terpapar kayak cahaya itu udah bisa tahu nih jam-jam tubuh kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau selang-seling seperti ini itu membuat menjadi sirkadiannya lebih berantakan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tipe intermittent fasting ya. Dia yang 5:2 atau 3:2. Jadi 5:2 tuh gini. Hari ini ya seperti ini ya. Hari pertama dia makan full, hari kedua dia potong banget tuh, potongnya cukup besar nih kalori makanannya. Hari ketiga makannya full, 4 full, 5 full, 6 puasa lagi gitu. Sebetulnya ini emang ada nih kenapa kayak begini. Ya nggak tahu deh kenapa ada orang punya tipe-tipe cara-cara diet seperti itu gitu ya. Tapi ternyata ini tidak baik untuk dalam pengaturan ritme circadian time atau jam biologis tubuh manusia. Ya. Nah ini pro dan kontra dari intermittent fasting. Ya, jadi intermittent fasting tidak sama dengan puasa Ramadan ya. Ya,
sebetulnya bisa dibaca nih, yang ini kelompok yang pro dan sebelah kanannya adalah kelompok yang kontra gitu. Memang intermittent fasting itu saat ini sangat populer gitu ya. Karena dia tuh bisa, maksudnya orang yang melakukan intermittent fasting masih bisa makan makanan yang dia suka gitu. Tapi kekurangannya, kalau kita hanya memakan makanan yang kita suka, padahal kita sebetulnya bukan membutuhkan makanan itu gitu, seharusnya membutuhkan jenis makanan lain, makanan yang lebih sehat gitu, itu malah jadi nggak makan makanan sehatnya gitu, ya. Terus intermittent fasting mungkin berpengaruh terhadap weight loss gitu, jadi bisa turun berat badannya untuk yang obesitas gitu ya. Tetapi sebetulnya masih kurang data untuk yang menyimpulkan bahwa intermittent fasting sangat bermanfaat untuk menurunkan berat badan gitu. Karena apa? Karena efek longevity-nya. Jadi apakah orang bisa terus melakukan intermittent fasting secara konsisten gitu ya. Nah, masalahnya kenapa? Karena kalau seandainya harus makan misalnya diajakin makan di sela-sela di sela-sela jam dia harusnya puasa gitu, terus kemudian meeting ya, akhirnya akan broke the agreement kan, jadi berantakan gitu jadwalnya. Jadi akhirnya belum ada nih secara saintifik yang mengungkapkan bahwa ini intermittent fasting adalah cara yang terbaik untuk diet gitu. Terus ini masih panjang cerita tentang intermittent fasting, tapi kita nggak bahas lebih panjang ya. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya pola makan seimbang, artinya memakan jumlah makanan sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Apakah kegiatannya itu kegiatan ringan, kegiatan berat, kegiatan sedang gitu. Nah, itu jumlah kalorinya berapa, ya itulah yang dimakan. Kemudian banyak makan sayuran karena banyak vitamin mineral gitu ya, protein yang dimakan juga protein yang baik, tidak terlalu banyak mengandung lemak. Terus karbohidrat hanya seperempat ya, kalau lagi menurunkan berat badan harus seperempat gitu dari apa yang kita makan gitu ya. Nah, itu sebetulnya lebih baik ya. Terus kemudian pas lagi puasa begini, jangan khawatir bahwa saya nggak makan, jadi saya harus lebih banyak makan saat sahur dan lebih banyak makan saat berbuka. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kenapa habis puasa kok nggak turun-turun berat badan atau malah naik ya. Jadi balik lagi gitu. Ya. Nah, jadi pada dasarnya memang saat kita berbuka puasa kan kepengen yang lebih manis gitu, karena satu harian nggak makan gitu, kadar gula darah mulai turun, jadi pas lagi berbuka tuh pengen yang manis. Nah, anggaplah itu sebagai asupan karbohidrat sebetulnya, jadi jangan menambah lagi karbohidrat yang lainnya gitu ya. Nah, ini ada hal-hal yang akan kita bahas mengenai fakta dan mitos juga gitu ya, tentang sahur, buka puasa, dan bagaimana supaya tetap sehat dan produktif selama bulan puasa. Nah, boleh nggak sih minum kopi saat sahur pagi-pagi? Karena kan kalau nggak minum kopi kadang-kadang ada orang yang ngantuk gitu ya, ngantuk terus gitu. Ya, pada bulan puasa bulan-bulan yang ngantuk lagi gitu ya. Biasanya orang nggak ngantuk itu kalau lagi di kantor itu enak nyemil. Sekarang nggak bisa nyemil karena lagi puasa. Nah, jadi sebetulnya terserah aja, nggak ada pengaturan apakah harus minum kopi itu pas sahur atau pas buka gitu. Nah, tapi yang perlu diketahui ya, kopi itu adalah sebuah zat yang diuretik. Jadi artinya kalau kita minum tuh kita pasti lebih banyak pipis, benar nggak? Lebih banyak yang dikeluarin gitu. Nah, kalau misalnya lagi bulan puasa, terus kemudian kita minumnya saat sahur gitu. Nah, saat tengah-tengah hari itu jadi banyak banget pipisnya, dan itu akan membuat kita separuh hari jadi dehidrasi gitu. Jadi makanya kenapa kalau mau minum kopi sebetulnya saat berbuka puasa. Tapi nanti bisa tidur nggak ya? Tergantung gennya ya. Ada orang-orang yang memang minum kopi ya tidur kopi-kopi gitu ya, tapi ada juga yang kalau minum kopi jadi nggak bisa tidur. Nah, kalau misalnya minum kopinya pas lagi buka terus nggak tidur, nanti sampai malam terlalu ini ya, terganggu tidurnya nanti, padahal pagi-pagi harus udah bangun lagi untuk sahur gitu ya. Nah, terus jangan sampai kalau udah kita nih kalau misalnya mau lagi bulan puasa gini ya, jangan sampai tidak sahur. Banyak nih, coba bener nggak, siapa yo yang hari ini puasa tapi tidak sahur? Coba acung. Acungkan angka 1 ya. Ditunggu siapa yang hari ini
nggak lagi puasa tapi nggak sahur. Banyak nggak Bu Dewi yang ngecungin angka 1 tuh? Aku pengen tahu nih. Kita cek Dok. Mana Iya, aku nih? soalnya nggak bisa ngecek nih karena pakai iPad. Iya, Iya, iya. jadi nggak bisa kelihatan Nah, chatnya. belum, Kalau belum. aku belum ada ya. Oh, berarti semuanya sahur Oh, nih. ini Hebat ada. dong. Ada ya. Sudah. Ada tuh, Wah, ada. sekarang Ada berarti Bu lagi Lilis dari lemes-lemesnya Bandung. ya. Hah? Tapi mungkin dari tempel-tempel Dok. Jadi, energinya masih ada, tenaganya masih kuat. Oh, Walaupun nggak karena sahur, ditempel. dari Nah, itu tempel. dia. Ada rahasia Iya, Dok. tempelnya ya. Nah, Iya. jadi Nih Pak itu Wasis sebenarnya juga. itu sebenarnya yang mau saya tanyakan sih gitu ya. Karena saya kebetulan saya non muslim, saya nggak puasa. Jadi saya nggak tahu tentang aturan kalau di muslim gimana. Mungkin nanti kita tanya yang pakar di sini gimana gitu ya. Nah, yang banyak baca tentang agama gitu. Kalau pakai one more itu batalin puasa. Karena Enggak, sebetulnya enggak Dok. enggak ya. Tergantung niatnya Dok. Oh, Kan ini kan tergantung nambah niatnya. energi. Alhamdulillah kalau gitu dong ya. Alhamdulillah. Karena itu emang One More itu ada yang patch-nya itu banyak mengandung kayak vitamin B gitu, bisa nambah energi, bisa menambah semangat gitu. Itu sebetulnya sangat bagus untuk menunjang supaya lebih produktif saat berpuasa. Jadi nggak kayak kerasa orang puasa terus gitu ya. Nanti kita lihat, kok bisa begitu sih patch-nya? Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian jadi pola makan itu harus disesuaikan ya. Sahur itu penting. Makanya kenapa ada sahur ada buka. Kalau misalnya nggak penting, nggak ada yang namanya kata-kata sahur gitu. Ya, jadi sahur itu sangat penting. Jangan sampai tidak sahur kalau puasa gitu. Karena apa? Karena kita nggak bisa makan cuma 1 kali aja gitu ya. Itu membuat badan tidak sehat dan itu akan bisa jadi sakit mah. Nanti pas lagi buka puasanya perutnya begah cuma bisa diisi sedikit udah gitu sendawa-sendawa dan akhirnya muncul asam lambung gitu. Tetapi kalau Anda makan sahur, kemudian Anda juga makan saat berbuka, itu justru akan menjadi ritme yang sangat teratur gitu. Jadi antara subuh sama maghrib gitu. Itu circadian time akan sangat bagus gitu. Makanya asam lambungnya nanti hanya akan keluar saat sahur dan saat buka. Jadi jangan sampai dilewat sahurnya gitu ya. Nah, kemudian ingat ya, saat makan itu pola makan saat puasa juga perlu disesuaikan dengan perubahan frekuensi makan. Biasanya kita makan itu sampai 3 sampai 5 kali gitu. Nah, dengan puasa begini kan berarti saat sahur sekali, saat maghrib sekali, terus kemudian jeda setelah isya gitu ya atau sebelum isya gitu ada makan beratnya sekali. Jadi ya 3 kali tapi 2 kali yang besarnya, sekali yang kecilnya gitu ya. Nah, jangan sampai kurang gizi atau kelebihan gizinya gitu ya. Jadi jumlah makanannya disesuaikan dengan kondisi dirinya gitu. Jangan lupa komposisi makanan tetap harus seimbang ya. Jumlah cairan harus tercukupi. Jadi bukan berarti kalau cuman ada waktu minumnya itu cuman saat sahur dan buka, itu minumnya jadi cuman sedikit, cuman segelas doang, itu kurang karena tetap harus ya 1.500 1.800 sampai 2.000 cc ya untuk minuman kita untuk dewasa ya gitu. Jadi bisa menjaga daya tahan tubuh tuh karena kekurangan cairan juga bisa menurunkan imunitas tubuh kita. Gitu. Terus kemudian nih, rekomendasi waktu olahraga saat bulan Ramadan itu adalah misalnya bangunnya lebih pagi dari sebelum sahur. Nah, itu bisa. Jadi setelah olahraga itu masih bisa minum gitu ya. Atau 1 jam sebelum buka puasa. Jadi saat ngabuburit terus kemudian berolahraga. Itu juga adalah satu tips yang baik. Karena saat berolahraga tubuh kan kehilangan cairan. Nah, setelah itu bisa langsung diisi lagi dengan minum gitu. Makanya jadi kalau ngabuburit gini terus kemudian berolahraga itu adalah jam yang pas gitu ya. Atau berolahraga setelah buka puasa atau setelah taraweh baru berolahraga gitu. Nah, jadi 3 rekomendasi waktu olahraga selama bulan Ramadan adalah 1 jam sebelum buka puasa ya, atau sebelum sahur, atau setelah buka puasa setelah taraweh gitu. Jadi setelah olahraga itu masih bisa mengganti cairan yang hilang dengan minum yang banyak gitu ya. Nah, kemudian buka puasa ini lebih baik pakai air putih atau teh hangat gitu. Nah, ternyata menurut penelitiannya berbuka puasa itu lebih baik pakai air yang netral atau air putih dulu gitu. Karena apa? Karena kan perutnya lagi kosong ya. Nah, kemudian teh itu di dalamnya ada beberapa teh yang mengandung zat asam.
Nah, asam di lambung kita lagi asam, kemudian dikasih lagi teh, itu kadang-kadang membuat agak sakit lambung gitu ya. Jadi lebih baik pakai netralkan dulu asam lambungnya dengan air putih ya. Nah, kemudian walaupun berpuasa tetap harus produktif gitu. Jadi kalau lagi puasa bukan jadi kayak orang lemes gitu ya, nggak punya tenaga. Jadi 1 bulan tuh loyo, lunglai, letih, lesu gitu. Tapi tetap harus produktif gitu. Gimana caranya? Ya memang kita harus mempersiapkan supaya puasa ini menjadi pola yang baik gitu, bukan berarti jadi uh, pola yang memprihatinkan hidup kita gitu ya kan. Gitu. Nah, ini dari Kemenkes itu sebetulnya ada tips menu sehat nih. Pertama, pilihlah karbohidrat kompleks seperti roti gandum ya. Kalau mau roti ya roti gandum. Karbohidratnya kompleks gitu. Jangan roti tepung. Terus kemudian nasi merah, oatmeal, sereal tuh boleh. Terus hindari makan makanan yang bersantan atau pedas gitu, karena akan meningkatkan asam lambung. Mencukupi cairan di dalam tubuh. Jadi dihitung nih udah berapa gelas minumnya gitu ya. Nah, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Karena apa? Sayur itu mengandung serat. Serat itu akan bertahan lebih lama di dalam perut kita. Jadi menjaga supaya perutnya nggak keroncongan, nggak kelaparan gitu. Jadi sayurnya dan buahnya harus banyak ya. Nah, mencukupi asupan protein. Protein itu ada yang dari protein nabati, ada yang dari protein hewani gitu. Bisa dari daging ayam, ikan, sapi, telur, ya, kacang-kacangan gitu. Jadi sahur itu sangat penting, ya. Nah, kemudian kalau pengaturan minum bagaimana? Saat sahur 2 gelas ya. Saat berbuka 2 gelas. Nah, saat malam gitu setelah sahur sampai malam itu 4 gelas. Jadi tetap 8 gelas ya. Jangan cuma 3 gelas minumnya ya. Nah, saat berbuka itu buka dengan makanan-makanan yang ringan. Kalau kita sering dengar iklan ya, bukalah dengan yang manis gitu. Ya yang ringan, sebetulnya snack ringan gitu supaya perutnya nggak kaget karena habis kosong ya kan. Jadi bisa dibuka pakai puding, bisa air kelapa murni, boleh juga air putih dulu gitu ya. Terus kemudian ada kurma, ya dikit-dikit dulu lah ya, yang kayak pastel gini ya, pokoknya kecil-kecil dulu. Terus setelah 30 menit, setelah perutnya mulai aktif lagi ya, baru bisa mengkonsumsi makanan yang berat supaya tidak timbul masalah pencernaan atau kembung yang berlebihan. Nah, hindari makanan berikut saat sahur dan buka puasa. Makanan yang manis, makanan yang digoreng, sereal dengan gula. Sereal dikasih gula lagi, wah luar biasa itu ya, karbohidratnya kuadrat itu namanya. Terus makanan cepat saji, cemilan-cemilan olahan ya, atau soda-soda ini yang ada di gambar-gambar ini. Ini makanan-makanan tidak sehat. Jadi kita tetap harus memilih makanan yang sehat ya. Jadi puasa itu jangan sampai pas lagi berbuka itu menjadi ajang pelampiasan makan. Jadi karena udah 1 hari berpuasa terus makan segala macam saat berbuka itu tidak benar ya. Oke. Nah, tips buka puasa untuk jantung sehat. Ini dari Kementerian Kesehatan nih, kebetulan materinya ya. Hindari makan makanan yang tinggi lemak saat berbuka puasa ataupun sahur. Contohnya apa? Contohnya gorengan-gorengan, terus kemudian makanan bersantan, ya, kuning telur, jeroan, kambing, bebek, kulit ayam. Enak semua. Jangan-jangan ini ada yang mau buka puasa nih sekarang lagi siap-siap mau makan ini semua ya. Terus kemudian yang banyak karbohidrat seperti karbohidrat sederhana seperti roti-rotian, burger, pizza. Ntar tukang tukang burger lagi marah mas saya nggak diomongin gak boleh makan burger. Ya pokoknya intinya harus dihitung ya kalorinya berapa, kebutuhannya berapa. Jadi jangan makan lebih dari kebutuhan kalori yang kita perlukan gitu ya. Jadi tips saat sahur itu pertama ingat sahur itu penting. Jadi mulai dari sekarang ya jangan sampai ada yang tidak sahur ya untuk puasa dari sekarang sampai nanti ke lebaran, oke? Okay? Ya, karena menu makanan yang kita pilih saat pagi-pagi itu akan mempengaruhi kerja tubuh selama kita berpuasa gitu. Perbanyak makan makanan yang berserat seperti buah dan sayur ya. Hindari konsumsi makanan-makanan yang berminyak. Nah, saat buka puasa makanlah secukupnya ya. Kalau langsung memakan makanan secara banyak itu perutnya akan jadi kembung karena kaget perutnya. Kemudian muncul rasa sesek ya, nggak enak kan? Ya. Terus makan yang terlalu banyak juga akhirnya buka puasa bareng terus ya.
undangan buka puasanya banyak nih, hampir tiap hari buka puasa bareng, itu akan berakibat pada obesitas gitu ya. Jadi harus diingat dan jangan lupa timbang juga berat badannya ya. Oke. Jadi yang paling penting adalah pengaturan circadian time. Di bulan puasa ini sudah diatur bahwa makan itu adalah saat sahur dan saat berbuka. Itu akan membuat circadian time tubuh kita atau jam biologis tubuh kita itu menjadi lebih baik. Oke. Nah, ini sebetulnya jam biologis di tubuh kita ya. Sejak diatur oleh apa? Diatur oleh matahari sebetulnya jam biologis tubuh kita itu. Jadi mulai kita tidur misalnya jam 12 malam nih, udah lagi jam 12 malam lagi tidur kan. Nah, lagi tidur itu deep sleep, yang tidur terdalam itu jam 2. Nah, terus kemudian jam 4.30 itu temperatur tubuh sangat paling rendah, temperatur tubuh itu jam 4.30 ya. Terus jam 6 mulai ada matahari gitu ya. 6.45 itu biasanya tekanan darah tubuh kita paling tinggi di 6.45. Nah, di jam 7.30 itu sekresi melatonin, produksi melatonin yang dihasilkan oleh otak kita itu turun, stop. Nah, jadi 7.30 itu stop. Makanya biasanya jam 7.30 kita udah pasti bangun gitu ya. Nah, terus 1 jam setelah kita bangun, 8.30 itu mulai ada pergerakan usus lebih aktif. Makanya harusnya di situ makan gitu kan. Nah, cuman ini yang akan jadi kacau nih sebenarnya circadian time kita itu oleh pola makan kita yang tidak teratur gitu ya. Terus kemudian kita tuh sangat alert atau sangat fokus gitu terhadap apa yang kita pikirkan atau yang kita kerjakan itu kira-kira antara jam 9 sampai jam 12 gitu. Nah, kemudian dari jam 12 ya, terus ya ini macam-macam ya. Ya ini berputar terus nih tiap hari seperti ini ya, bisa dibaca. Nah, mulai lagi melatonin itu dibentuk atau diproduksi itu jam 21 malam. Makanya jam segitu kita mulai ngantuk dan kita tidur ya. Oke. Nah, jadi circadian time itu bisa berantakan ya, akan merubah metabolisme tubuh kita, mengubah pengaturan otak kita dan mengubah juga tingkah laku kita. Gitu. Ini ada jurnal-jurnalnya tentang circadian time ya. Oke. Jadi bagaimana supaya tetap produktif saat puasa? Pertama, tidur itu harus cukup ya dan konsisten. Terus kemudian jangan makan makanan di tengah malam gitu. Karena lagi puasa kadang-kadang siangnya ketiduran gitu ya. Terus malamnya jadi begadang. Itu kayak saya lagi ngomong sama diri saya sendiri juga tuh. Suka begadangan ya. Tapi saya kasih tahu yang benernya ya. Nah, terus hidrasi harus cukup ya. Jadi minum juga harus cukup. Diet harus seimbang. Batasi alkohol dan kafein. Karena ternyata alkohol juga menyebabkan tubuh menjadi dehidrasi. Olahraga teratur dan jauhi stres ya, ini penting ya. Terus kemudian masalah apa sih yang muncul saat bulan puasa gitu. Pertama ada pada sakit kepala gitu. Nah, sakit kepala itu biasanya berhubungan juga dengan haid dan kurang cairan ya. Ini dehidrasi juga muncul di sini. Kemudian tekanan darah yang rendah itu biasanya juga karena kurang aktivitas dan juga kurang cairan gitu. Sembelit biasanya makan makanannya kurang sayur, kurang buah gitu ya, sama kurang cairan gitu, sembelit. Atau ada diare gitu karena memang tidak teratur, pola makannya masih kaget perutnya, bisa juga timbul diare. Terus asam lambung yang meningkat ya, kalau memang punya asam lambung terus di hari-hari pertama puasa itu penyesuaian lagi ya. Tapi kalau udah puasanya teratur, makannya teratur dan tetap sahur dan jangan sampai skip sahur ya. Nah, skip sahur itu bisa bikin asam lambung jadi naik. Sakit pinggang sama bau mulut gitu ya. Itu yang sering muncul saat puasa. Nah, apa yang bisa direkomendasikan oleh One More? Jadi One More ini adalah perusahaan yang memiliki produk-produk transdermal. Produk transdermal itu apa? Bagi yang belum pernah mendengar, jadi transdermal itu adalah cara metode untuk menyampaikan zat aktif atau zat di dalamnya bukan obat ya, tapi nutrisi. Zat di dalam ya nutrisi apa yang ingin kita sampaikan, kemudian ditempel dalam bentuk patch ya kayak stiker gitu, kemudian ditempel. Nah, bahan aktifnya itu bisa nyerap ke tubuh, bisa nyerap ke pembuluh darah melalui kulit dan akhirnya beredar di seluruh tubuh. Nah, One More punya produk itu ya. Nah, produk ini ada beberapa yang sangat bermanfaat untuk menemani kita di bulan puasa ya. Ini kok ada anti agingnya, anti aging masker masuk bulan puasa ya kan, karena judul kita pengen glowing saat lebaran kan gitu. Jadi ya merawat tubuhnya itu dari dalam, dari luar, dari segala sisi gitu ya.
yang paling penting untuk sebagai untuk metabolisme gitu ya, itu adalah kita harus cukup yang namanya nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Jadi vitamin-vitamin jangan lupa kan, kadang-kadang kita lagi makan itu nggak dapat vitamin-vitamin yang cocok, yang cukup gitu untuk tubuh kita. Nah, ini bisa dipakai seperti ini ya, produk-produk yang One More punya, ada Decamin, Sleep Style, terus melatonin kenapa nanti masuk saya kabarin di next slide ya. Terus ada vitamin-vitamin seperti B12 plusnya ini ya, ada B1, B3, B12, vitamin C dan asam folat ya, hanya dengan satu patch gitu. Terus ini yang untuk anti aging-nya ya, ada masker sama ada collagen patch. Oke. Nah, di dalam Slim Style itu banyak mengandung sekali spirulina, peptid, ya, karnitin, nanti banyak lagi. Nah, kita jelasin dulu ya tentang spirulina di dalam Slim Style-nya apa, nanti habis bulan puasa jadi slim. Kalau yang kurus berarti nggak boleh pakai ini gitu? Nggak. Jadi ini bukan buat orang yang gemuk aja, tetapi sebetulnya banyak nutrisi sehat yang dikandung dari Slim Style ini gitu. Di dalamnya karena ada spirulina, spirulina ini kan yang apa namanya yang berhubungan dengan kulit ya. Dia bisa menghilangkan selulit ya. Terus kemudian karena dia adalah ganggang laut, sebetulnya dia banyak juga mengandung protein. Nah, protein-protein yang ada di dalam spirulina itu membuat tubuh menjadi kaya akan sumber protein. Ini adalah protein nabati gitu ya. Terus kemudian ada peptid yang lain nih. Ini peptid ini palmitol tripeptid ini ada anti agingnya juga gitu. Jadi membantu regenerasi kulit kita juga ya. Terus kemudian menghindari kerutan. Nah, di dalamnya juga ada yang namanya L-karnitin. Ini asam amino non esensial yang sebetulnya itu diproduksi oleh tubuh secara alami, tapi kadang-kadang produksi di tubuh kita juga kurang gitu ya. Nah, L-karnitin ini bisa melangsingkan dengan cara mengoksidasi lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, di dalam Slim Style itu juga ada jahenya. Jahe ini kita tahu ya, jahe ini adalah rempah-rempah yang memang sangat terkenal, sudah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok juga untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Jadi ada efek untuk pencernaan, anti sakit lambung, gangguan perut gitu, anti mual ya. Gitu. Nah, kemudian ada teh hijaunya di dalamnya. Nah, teh hijau ini membantu mempercepat pembakaran lemak dalam tubuh. Nah, menurunkan kolesterol sama supaya tidak sering atau tidak gampang lapar, memperlambat pengosongan lambung. Tuh ya. Nah, ini juga sama, ada guarana, ada manggis. Ini sebenarnya salah satu jenis manggis ya. Nah, ini manggis ini membuat kita itu menjadi gampang kenyang gitu. Jadi makan sedikit itu udah kenyang, udah cukup gitu. Jadi tidak cepat lapar gitu. Ya, jadi sebetulnya sangat membantu saat puasa. Nah, ini kalau 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 ini semoga tidak bikin puasa batal ya, karena jadi nggak lapar gitu. Ya. Nah, terus kemudian bisa lagi ada patch yang namanya Decamin. Di dalamnya itu ada vitamin D3-nya 5.000 IU ya itu. Terus ada K2, ada magnesium dan ada vitamin C-nya. Gitu. Nah, kita tahu kalsium dengan vitamin D itu bisa menekan nafsu makan, terus memperbaiki metabolisme tubuh ya, dan mengurangi resiko diabetes dan penyakit jantung. Gitu. Jadi vitamin-vitamin ini dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin B12 plus yang isinya di sini ada B1, B3, B12, vitamin E, vitamin C, asam folat gitu. Ini bermanfaat untuk saraf-saraf kita ya. Untuk saraf, terus kemudian vitamin ini juga termasuk vitamin energi gitu. Jadi kalau otot, saraf gitu ya, itu kalau yang cedera atau yang habis capek gitu dengan diberikan vitamin ini bisa menjadi lebih baik gitu sehingga rasa lelahnya atau rasa capeknya itu lebih tidak terasa gitu ya. Makanya vitamin B ini sangat dikenal sebagai vitamin energi ya. Tuh, itu yang tentang slim style ya. Terus gimana sih ini mencegah bau mulut? Ternyata bau mulut itu salah satu masalah juga ya. Kalau kekurangan cairan itu bisa menyebabkan bau mulut. Itu jangan lupa menggosok gigi dengan sempurna, menggosok lidah. Itu bagian gigi disikat itu semua bagian gigi, luar, dalam, depan, belakang gitu ya. Jadi jangan cepet-cepet gitu. Yang penting semuanya itu kesikat gitu. Terus gunakan obat kumur juga itu baik ya. Nggak merokok saat berbuka dan sahur karena kalau dengan merokok juga ada zat yang tertimbun di gigi itu juga bisa mengakibatkan bau mulut ya. Kurangi makan makanan yang memicu bau mulut gitu, contohnya bawang putih ya.
yang menghindari makanan yang berbau tajam ya. Oke. Ini tadi untuk olahraga ya udah kita bahas tadi sebagian. Oke. Nah, ini melatonin ini tuh sangat membantu untuk menenangkan sistem saraf, melawan depresi gitu. Terus untuk orang yang gangguan tidur, migrain, sakit kepala ya bisa memakai melatonin karena melatonin ini adalah hormon pengatur tidur gitu. Nah, otak itu memproduksi melatonin tinggi ya kalau yang saat kita produksi melatoninnya tinggi yaitu malam hari. Tadi kalau kita lihat dari jam 9 sampai jam 7 pagi ya. Nah, itu dapat mengontrol detak jantung dan tekanan darah itu lebih baik gitu. Terus kemudian di patch melatonin ini mengandung ekstrak minyak mawar dan minyak lavender gitu. Jadi mengatasi insomnia yang bagi kok malam-malam masih malah jadi melek ya gitu, bukannya tidur. Nah, ini boleh dipakaikan melatonin patch ya supaya ada bantuan untuk bisa tidur gitu. Ya. Ini bisa mengurangi kecemasan, mengurangi stres dan depresi juga sebetulnya. Jadi supaya kualitas tidurnya itu baik, jadi bangun paginya itu segar gitu ya. Karena kan harus bangun subuh-subuh itu perubahan yang berarti gitu buat tubuh dalam mengatur circadian time ya. Terus tengah siangnya ngantuk gitu, kadang tidurannya kelamaan lagi ya tidur siangnya gitu. Jadi malamnya nggak bisa tidur. Nah, itu bisa dibantu dengan melatonin gitu ya. Dan kemarin mungkin saya sampaikan dikit tuh, ada ini sih testimoni dari pasien saya yang sekaligus temen ya. Jadi saya tuh punya teman sama dia tuh kebetulan pasien saya juga gitu. Kemarin-kemarin tuh dia selalu minta, iya lagi stres berat tuh ya, lagi stres berat ada masalah keluarga lah dia. Terus kemudian dia tuh sering sekali minta diresepkan oleh saya obat tidur. Nah, selama ini memang karena stresnya itu berat gitu, dan dia nggak bisa nggak tidur 3 hari gitu kan. Nah, terus kemarin itu saya resepkan juga gitu obat tidur itu. Akhirnya dia tidur ya, udah tidur normal teratur. Tapi kan menimbulkan ketergantungan kan obat tidur itu. Jadi kalau nggak ada obat tidur kok dia rasanya nggak bisa tidur gitu. Oh, ini mulai nggak beres nih kalau ketergantungan obat tidur ini menurut saya udah mulai nggak bener gitu kan. Nah, akhirnya kok saya rasanya nggak pengen ya ngeresepin obat tidur lagi buat dia itu gitu. Akhirnya saya bilang gitu sama teman saya yang sekaligus pasien saya gitu ya. Itu kan saya pas kebetulan punya ini melatonin ini. Terus saya bilang ini ada nutrisi gitu ya, patch ditempel aja. Terus kemudian ada aromaterapinya juga, ada wangi-wangi mawarnya. Jadi kalau ditempel di tangan itu ada bisa cium wanginya gitu. Itu enak banget untuk mengatasi insomnia gitu. Pakai aja dulu gitu. Tapi saat itu resep obat tidurnya saya nggak kasih ya gitu ya. Karena kan dia udah kelamaan nih pakai obat tidur terus gitu. Saat ngasih itu sebetulnya saya antara yakin nggak yakin ini juga dari obat tidur diganti dengan melatonin patch ini ngaruh nggak nih ya gitu ya. Ternyata dia bilang tuh ngaruh banget gitu. Bahkan dia sekarang udah lepas obat tidur gitu hanya dengan pakai patch ini aja gitu. Nah, terus nanti dia katanya mau beli lagi, nanti saya kasih nomor teleponnya karena saya tidak ikutan menjual produk ini ya, karena saya cuma sebagai edukator kesehatannya aja. Nanti kayak kasih nomor teleponnya ya. Ada yang mau cari melatonin patch lagi ini gitu. Itu jadi sebetulnya sangat efektif gitu melatonin ini dan tidak menimbulkan ketergantungan. Oke? Nah, sekarang part yang kedua, bagaimana supaya kita tampak menarik gitu ya saat Lebaran. Nah, pas lagi Lebaran, pasti kumpul keluarga, kumpul bersama teman, pas kita kelihatan berbeda. Terus kemudian semua orang bilang, ih kok beda ya sekarang, kok tampak lebih awet muda ya? Gitu. Seneng gak sih? Ya. Gimana nih ceritanya bisa seperti itu? Nah, jadi bukan cantik. Kalau cantik itu adalah anugerah ya. Kalau dikasih wajah cantik, dikasih wajah ganteng gitu, itu adalah anugerah. Tapi bukan berarti yang nggak cantik dan nggak ganteng itu tidak bisa menarik gitu. Semua orang punya kesempatan untuk menarik asalkan menjaga kulitnya, menjaga hatinya gitu. Karena percuma loh muka cantik tapi terus manyun, terus tiap hari itu jutek, terus bawaannya cantiknya hilang nggak? Ya. Nah, jadi sebenarnya cantik itu harus luar dan dalam gitu ya, kata Putri Indonesia ya. Nah, masalah-masalah pada kulit itu banyak banget, mulai dari jerawat, dari kerutan, masalah pori-pori besar, ya, terus kemudian flushing atau kemerahan, gampang merah kena matahari, atau ada titik-titik mulai ada hiperpigmentasi penuaan gitu ya pada kulit, atau kulitnya kering, lotok, jadi kayak ular gitu. Terus kemudian ada komedo-komedo dan ada melasma, titik-titik hitam yang keras yang sulit sekali untuk dihilangkan. Jadi mukanya blonteng-blonteng.
ya. Nah, ini adalah masalah aging. One More punya produk untuk kulit itu ada 2, ya. Produk One More yang saya ingin perkenalkan adalah satunya kolagen pack. Ini bisa dipakai 24 jam. Ya, bisa dipakai di jidat, bisa dipakai di leher, dimanapun sebenarnya, supaya lebih ke yang lebih dekat dan pembudahannya lebih besar. Mungkin di leher, di jidat, ya boleh, ya. Nah, terus kemudian ada yang kedua adalah masker anti aging. Ini maskernya itu bentuknya dalam bentuknya itu gel gitu, tapi dalamnya tuh banyak banget isinya nih. Ada aloe vera itu apa ya, lidah buaya, terus ada niacinamide, ada ginsengnya juga, ada lecithin, tocopherol. Ini banyak sekali manfaat-manfaatnya untuk setiap apa yang ada di dalam masker ini. Makanya jadi kalau misalnya udah pakai masker, terus kemudian ada sisanya di dalam bungkusnya itu bisa dipakai buat krim malam besok, gitu ya. Nah, kolagen itu di kulit kita itu semakin bertambah usia, semakin sedikit produksinya. Makanya kenapa kulit waktu bayi kita itu kenyal, tetapi makin tua itu akhirnya kulitnya jadi keriput dan bunganya jadi kempot gitu karena kehilangan kolagen. Jadi kolagen itu adalah jaringan ikat seperti gambar ini ya, yang bertautan membentuk supaya kulit menjadi lebih keras dan kenyal gitu. Tapi semakin tua itu semakin putus-putus kolagennya sama elastinnya. Akhirnya kulit itu jadi lebih kendor, ya, lebih kendor. Gitu. Jadi berkerut-kerut. Gitu. Nah, itu di dalam kulit juga ada yang namanya hyaluronic acid gitu. Nah, hyaluronic acid itu kalau jumlahnya kurang menyebabkan kulit kehilangan cairan atau dehidrasi. Nah, dengan diberikan pelembab ya yang isinya hyaluronic acid ya, itu dia dapat menarik air dari dalam tubuh untuk menghidrasi sel kulit. Karena kulit kalau kita kurang minum, apalagi lagi bulan puasa gitu, yang paling dikorbankan pertama adalah yang nggak penting. Pasti tubuh kita tuh mempunyai pengaturan ya uh, supaya yang diutamakan adalah itu apa namanya ginjal, otak gitu ya, organ-organ penting. Tapi kulit itu pasti dikorbanin gitu. Nah, dengan adanya hyaluronic acid itu bisa menarik cairan supaya kulitnya menjadi lembab. Gitu, ya. Kemudian ada di dalamnya ini juga maskernya ada retinol A-nya gitu. Ini mengatasi pigmentasi pada kulit, jadi nggak hitam-hitam gitu ya. Membantu mengelupaskan permukaan kulit dan merangsang pembentukan kolagen. Tetapi jangan khawatir, nggak akan kulit yang ngelopek kayak kayak ular gitu ya. Kelopek itu nggak akan sadar gitu. Terjadi pengelupasan itu secara tidak sadar ya. Nah, tapi retinol A ini tidak direkomendasikan untuk ibu hamil ya. Ini sebetulnya materi ini sudah pernah kita bahas ya. Bagi yang tertarik mendengarkan lebih detail untuk menjaga kesehatan kulit, itu bisa mendengarkan tips yang kulit tuh. Judulnya apa nanti tanya kepada leader Anda ya yang mengundang Anda hari ini. Itu judulnya ada tuh yang apa ya? Saya lupa judulnya apa, tapi tentang bahasan kulit tuh, glowing gitu deh. Pokoknya tentang kulit ya. Ini semua udah kita bahas. Nanti dengarkan lebih dengerin di segmen itu kalau pengen tahu lebih dalam ya. Ini hanya sebagiannya aja. Nah, di dalamnya ada lecithin, ini menghaluskan kulit wajah, membuat kulit wajah itu menjadi lebih lembut, lebih halus, pori-pori lebih kecil. Gitu. Ya, jadi baik untuk kulit kombinasi, bukan cuma kulit kering atau kulit berminyak aja. Ya, caranya gampang, cuma membersihkan wajah dari make up yang udah menempel, sudah dicuci gitu, jadi dalam keadaan bersih. Letakkan masker ya sesuai dengan bentuknya gitu. Kemudian setelah letakkan, semuanya diratakan supaya semua bagian kulit itu rata sama maskernya. Terus kemudian pemakaiannya hanya 20 menit ya. Jadi jangan dibiarkan sampai besok pagi. Kenapa? Karena sayang kan itu maskernya di dalam ada plastik, ada kayak tisunya gitu ya. Nah kalau dibiarkan sampai pagi itu si gelnya itu bukan meresap ke kulit kita, tapi malah balik lagi keserap sama tisu yang keringnya gitu. Jadi hanya 20 menit aja cukup. Terus kemudian lakukan pemijatan. Nah pemijatannya di bagaimana ada di segmen sebelumnya ya. Di yang detail mengenai kulit gitu ya. Jadi waktu yang terbaik adalah setelah mandi, hindari dengan kontak dengan mata ya. Kalau ada alergi ya harus dilepas, tapi jarang yang terjadi alergi. Oke. Jadi tips glowingnya adalah menggunakan tabir surya secara rutin. Pagi-pagi itu harus pakai tabir surya. Mencuci wajah dengan benar, perawatan kulit wajah, terus kemudian mengaplikasikan pelembab wajah ya. Eksfoliasi wajah juga penting. Jadi harusnya pakai masker itu juga bisa pakai seminggu sekali ya. Terus kemudian pijat wajah biar awet muda terus. Nah, makanan harus sehat ya. Terus asupan
cairan juga penting karena kulit kita akan menjadi lebih jelek dan lebih keriput kalau kurang minum gitu ya, sama kurang tidur ya. Jadi mengelola stres juga penting supaya tetap berseri mukanya. Karena percuma kalau mukanya cantik, mukanya ganteng, tapi terus raut mukanya manyun, nggak kelihatan gitu ya cantiknya sama gantengnya. Oke, demikian sepertinya tips dari saya. Semoga perbincangan kita sore ini bermanfaat ya. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Dewi Amalia. Ya. Oke, terima kasih Dokter Meta. Keren ini materinya sore hari ini. Dan saya baru tahu dok bahwa ternyata buka puasa itu sebaiknya pakai air putih dulu ya. Padahal Iya. kalau saya itu dok buka puasa tanpa teh panas itu serasa belum buka puasa dok. Kalau Oh saya gitu. Nggak apa-apa, teh ya panasnya nanti berarti setelah itu ya, setelah air setelah air putih dulu. putih Jadi ya, setelah air ya, putih. jadi asam lambungnya diencerkan dulu gitu. Oke, siap dok ya. Inilah gunanya ikut acara dokter Talk. Banyak ilmu-ilmu baru nih yang belum saya tahu sebelumnya. Ya, ini teman-teman gimana? Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Kayaknya Tadi ada yang semua lagi testimoni dok, pada ada yang sibuk testimoni masak. aja. Oh ya, apa tuh? Boleh Ya, dibacain testimoninya? tadi dari Mbak Kendra nih. Tahun lalu puasanya banyak drama dok, lambungnya nggak mau kompromi. Tapi tahun ini alhamdulillah tempel PNG, pakai slim style, Omevia, ladies night, aman seperti nggak puasa rasanya dok. Nah ini. Bahkan Nah kalau itu, sahur minum kopi, wow, minum kopi itu sahurnya. yang saya khawatirkan kalau nggak puasa, kayak nggak puasa itu membatalin puasa nggak ya? Nggak, maksudnya ini kan nggak sakit lagi gitu dok, maksudnya nggak Iya sakit betul betul, lagi. ya ya ya. Asam lambungnya aman. Terus ada lagi Oke, tadi yang testimoni, pakai slim style juga enak gitu. Terus ya. ada ya. Oh, ini Ya ada jadi yang tanya dok. sebetulnya menurut aku Uh, kayak gini sih, kalau misalnya Gimana? bagi Anda yang merasa gitu bahwa misalnya ya kan ada vitamin-vitamin nih. Nah, vitamin itu sebetulnya kalau dimakan sebenarnya sama aja. Jadi kayak kayak kita makan vitamin. Misalnya nih, mau puasa terus Anda makan vitaminnya. Itu kan sebenarnya vitaminnya bekerja 24 jam, benar kan? Ya Sama betul, aja, ya betul. sama aja sama ditempel gitu. Tapi kalau kalau tapi aku juga aneh gitu, ada orang yang nggak mau misalnya mendapatkan suntikan gitu ya, memang suntikan vitamin mungkin membatalkan gitu, tapi suntikan yang lain saya nggak mau gitu, kan dia akan bekerja di tubuhnya tetap aja 24 jam gitu kan. Nah tapi kalau untuk produk ini ya, kalau misalnya Anda merasa bahwa ini membatalkan ya pakainya ya saat lagi separuh aja, berarti pas lagi buka pakai, sahur copot gitu ya, kalau pengen merasakan efeknya. Tapi tetap nutrisi-nutrisi itu penting gitu untuk tubuh gitu. Tapi kalau bagi yang punya pandangan bahwa itu tidak batalkan ya pakainya 24 jam gitu. Ya. Ya betul. Jadi mungkin yang ragu-ragu bisa aja pakainya mulai dari buka sampai sahur gitu ya dok ya. Nanti setelah selesai Iya, sahur dilepas, ditaruh di tempatnya dulu, nanti habis buka pasang lagi. pakai Gitu. lagi ya Ya, gitu. ya. Tapi semua Sebenarnya kembali ya niat itu kok dok. tergantung pandangan Kembali niat masing-masing sih. sebenarnya. Iya Iya. betul. Heeh. Terus ini ada yang tanya dok, dari mana nih ya? Ini angka, cuman angka doang nih. Kalau minum air putih tapi airnya dingin dok, atau air es gimana nih? Nah, itu Jadi bukan apakah air air hangat. es itu boleh untuk perut yang kosong gitu ya? Sebetulnya lebih baik air hangat, bukan air hangat, sorry, air yang suhunya tuh sama dengan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh kita kan 37, ya airnya segitulah gitu. Jadi nggak kaget gitu perutnya. Ya ya, oke. Jadi mungkin jangan langsung air es gitu ya teman-teman semuanya. Air biasa aja gitu ya dok ya. Air biasa lah Iya, minimal yang airnya. netral, suhunya netral Netral gitu. ya. Oke Pasangannya ya. juga netral. Ya. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan lagi dok. Karena Oke, mungkin ibu-ibunya baru pada sibuk masak. Dan iya. mungkin ini juga bagi para ibu-ibu yang sekarang lagi di dapur. Nah, coba dicek sajiannya, apakah di meja sekarang penuh dengan gorengan-gorengan dan Nah, manis-manis. itu Mulai dia. dicek sekarang ya. Dirubah ya mulai besok. Siap, oke, mulai Iya. dirubah ya. Baik, sudah nggak ada nih dokter? Oke, Sudah nggak ada. Bagaimana semoga kalau kita akhiri ya, ya? ya baik. Semoga Oh, ini bentar. puasanya lancar. Hah? Ini apa? Ya, Oh, ini. sebentar. Sudah. Ini hanya menurut saya aman dok. Pakai terus vitamin B12 plus. Oh ya, ini jawaban Iya, atas tadi supaya nggak keraguan tadi lemas. dok. Benar sih, sebetulnya itu. Ya, hmm, Sebetulnya sangat bermanfaat untuk ya, apa di bulan puasa ya. Gitu. ya, Tapi oke. tergantung pandangan masing-masing sih, gitu aja.
Ya, oke. Terima kasih sekali dokter atas waktunya pada sore hari ini, atas materinya yang luar biasa keren, sangat bermanfaat buat kami semuanya. Dan juga terima kasih untuk semua para peserta Zoom pada malam hari ini, termasuk juga untuk para praktisi kesehatan yang saat ini pasti ada yang hadir di ruangan Zoom ini. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim yang ada di balik layar, ya, tim One Academy yang ada di balik layar, yang ikut mensukseskan kelancaran acara Talkshow pada sore hari ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam Talkshow berikutnya setiap hari Senin. Dan selama bulan Ramadan, jangan lupa kita adakan acara ini di sore hari, ya, jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Gitu ya dokter ya. Baik, Iya, terima kasih sekali lagi. Saya Dewi Amalia dari Solo. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam saya menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat sore, selamat berbuka puasa.